perkenalkan nama saya Deborah Septiani. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi Bank Syariah. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan sejarah singkat. Oke, sebelum masuk ke materi sejarah singkat Bank Syariah, saya akan memperkenalkan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup, lalu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang ketiga untuk memberikan bantuan sosial, dan yang keempat adalah memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dan perlu diketahui, untuk mencapai tujuan tersebut, ajaran Islam memberikan panduan untuk menegakkan asas keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi bisnis. Nah, asas ini melarang semua bentuk meningkatkan kebudayaan secara tidak adil. Salah satu yang tidak diperbolehkan dalam transaksi di dalam ajaran Islam adalah yaitu riba. Riba seperti yang kita ketahui adalah berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batin. Oke, yang saya jelaskan tadi adalah sejarah singkat atau pengenalan singkat tentang tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Berikutnya kita masuk ke jenis bank dari segi imbalan atau jasa. Ditinjau dari segi imbalan atau jasa, baik simpanan ataupun pinjaman, bank dapat dibagi menjadi yang pertama bank konvensional, yaitu bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun menyalurkan dananya memberikan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentasi tertentu dari dana untuk suatu kredit tertentu. Kemudian yang kedua ada yang namanya bank syariah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan ataupun dalam melakukan penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Baik, inilah merupakan jenis bank dari segi imbalan atau jasa yang dikenal secara umum. Berikutnya kita masuk kepada sejarah singkat bank syariah. Sejarah yang pertama dilakukan di Pakistan dan Malaysia, yaitu pada akhir tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963, berdiri Islamic Rural Bank yang masih berskala kecil. Kemudian di tahun 1975 di Uni Emirat Arab berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian pada tahun 1977 di Kuwait berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Kemudian di tahun 1978 kembali berdiri di Mesir, yaitu Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh sejumlah international bank, yaitu Foreign Investment and Development Bank. Kemudian pada tahun 1983 di Cyprus berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia, Bank Syariah lahir pada tahun 1983 dengan nama Bank Islam Malaysia Berhad. Kemudian pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putra Muamalah di Malaysia. Sementara di Indonesia, bank yang dengan syariah berdiri pada tahun 1990-an. Meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia, prakasa untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tanggal 18 sampai 19 Agustus tahun 1990. Namun diskusi tentang Bank Syariah Indonesia sudah dilakukan pada awal tahun 1980-an. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerjasama tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia atau BNI
yang melakukan pendiriannya ditandatangani oleh salah satu pada tanggal 1 November 1990-an. Jadi yang dimaksud dengan bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, ini merupakan sedikit pengertian tentang bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi fungsi dan ciri bank syariah. Fungsi bank syariah yang pertama yaitu sebagai manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan dihitung bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana dan dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan juga keprofesionalisme dari bank syariah itu sendiri. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah di dalam kapasitasnya sebagai mudarib, yaitu seseorang yang melakukan investasi dana pihak lain. Fungsi yang kedua yaitu investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut, baik itu dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah Islam, yang meliputi akad mudharabah, sewa menyewa, musyarakah, dan akad salam dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga merupakan jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan clearing, transfer, dan lain-lain. Hal ini dapat dilakukan asal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas jasa agensi kontrak. Contohnya letter of guarantee, loyal transfer, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi sosial. Konsep perbankan syariah mengharuskan bank syariah untuk memberikan pelayanan sosial, baik melalui pinjaman kebajikan atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Inilah adalah 4 fungsi bank syariah yang perlu kita ketahui. Berikutnya kita masuk apa saja ciri-ciri dari bank syariah itu. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bahwa untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Nah, ciri yang pertama yaitu bagi hasil keuntungan. Disepakati pada waktu akad perjanjian, diwujudkan dalam bentuk persentase yang besarnya tidak tentu atau bebas. Bahkan tawar-menawar dalam batas wajar. Kemudian ciri yang kedua yaitu penggunaan persentase tetap dalam pembayaran, karena persentase tetap bersifat melekat pada sisa utang, meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tidak menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan yang ditetapkan di muka, karena untung rugi yang diperoleh baru diketahui setelah perjanjian itu selesai. Dan yang terakhir adalah adanya Dewan Pengawas Syariah. Inilah 4 ciri-ciri dari bank syariah. Berikutnya kita masuk ke dalam produk bank syariah. Di sini yang pertama adalah al-wadiyah atau simpanan. Al-wadiyah atau titipan atau simpanan merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik perorangan, badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip mendaki.
Di sini penerima simpanan disebut yadal amanah, yang artinya tangan amanah. Di sini penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan atau kerusakan pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian sang penitip. Kemudian, yang kedua yaitu pengguna uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin. Meminta izin kepada pengguna uang dengan catatan pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Berikutnya, konsekuensi prinsip fiat amanah. Pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penyimpanan uang, tapi sebaliknya jika mengalami kerugian, pihak bank juga harus menanggung. Berikutnya, sebagai imbalan kepada pemilik dana, di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti bonus untuk yadal amanah. Artinya bank juga tidak dilarang untuk memberikan jasa kepada yadal amanah dengan catatan izin kepada pemiliknya terlebih dahulu. Pembiayaan dengan bagi hasil. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah al-musyarakah. Maksudnya adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Kemudian yang kedua ada al-mudarabah, di mana akad kerjasama antara dua pihak, yang pihak satu menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Kemudian contoh berikutnya adalah al-muzara'ah, di mana pengelolaan tertentu. Kemudian di sini ada al-muzara'ah, untuk hanya berlaku atas Kemudian ada bai al-murabahah, yaitu kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kemudian ada bai as-salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, tapi pembayarannya dilakukan di muka. Kemudian pembiayaan dengan bagi hasil berikutnya ada bai al-istisna, kemudian al-ijarah yaitu leasing, kemudian al-wakalah atau amanat, al-kafalah atau garansi, al-hawalah, dan ar-ran. Berikutnya kita masuk ke dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur eksistensi bank syariah di Indonesia, di mana Bank Muamalat merupakan sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia yang telah lebih dahulu mendalamkan sistem ini di dalam beroperasional. Kemudian perkembangan pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena tidak sesuai net. Sementara bank syariah tetap dapat eksis dan mampu bertahan di dalam krisis moneter, namun pada tahun 1998 bank syariah tidak berkembang. Kemudian setelah dilakukannya dual banking system pada tahun 1998, bank syariah barulah mulai naik dan bank syariah bertambah menjadi 10 bank, di mana 2 bank merupakan eksistensi mandiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri, dan lainnya merupakan unit atau divisi syariah bank konvensional. Tidak hanya itu, di tengah krisis keuangan moneter pada penghujung akhir tahun 2008, Lembaga Keuangan Syariah kembali membuktikan daya tahannya dalam krisis. Di mana dalam keadaan itu, bank syariah tetap mampu memberikan keuntungan, kenyamanan, dan sebagainya. Nah, saya jelaskan tadi adalah merupakan perkembangan bank syariah singkat yang ada di Indonesia yang perlu diketahui. Berikut merupakan daftar pustaka dalam pengerjaan PowerPoint dengan tema Bank Syariah. Baik, video pembelajaran tentang Bank Syariah sudah selesai. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Dadah.